kepribadian kemudian ada kepribadian musyali. Musyal artinya orang yang sholat. Secara etimologi berarti Hai guys, how are you today? Gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya pada baik kan? Apalagi sekarang itu tanggal 1 Februari 2022 yang artinya sekarang itu awal bulan. Ya betul, awal bulan. Jadi harusnya kalau di awal bulan itu kalian semuanya masih pada semangat ya. Oke. Di video kali ini kita akan membahas tentang kepribadian Islam. Di Islam itu juga ada yang namanya psikologi Islam, yang berarti psikologi itu tidak hanya terpaku pada psikologi barat, tetapi Islam juga sedang mengkaji psikologi itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kepribadian Islam menurut psikologi Islam. Oke, untuk yang pertama itu ada kepribadian mukmin. Kepribadian mukmin itu berarti orang beriman. Kata iman seakar dengan kata amanah atau terpercaya. Mukmin berarti orang yang beriman. Kata iman terakar dari kata amanah yang merupakan lawan kata dari khianat dan kata aman. Secara etimologi, iman berarti pembenaran. Orang yang beriman adalah orang yang benar dalam memegang dan melaksanakan amanat, sehingga hatinya merasa aman. Seperti itu. Iman merupakan lawan dari orang yang ragu-ragu. Orang yang beriman sekalipun tanpa memiliki bukti empiris atau nalar rasional, tetapi mempercayai akan kebenaran sesuatu tanpa sedikit pun keraguan. Pengertian iman kemudian disederhanakan menurut domain-domainnya. Terdapat 3 domain yang dapat melingkupi pengertian iman itu sendiri. Yang pertama itu ada domain efektif. Iman adalah pembenaran dalam kalbu. Pembenaran iman hanya dapat dilakukan oleh struktur kalbu. Yang kedua ada domain kognitif. Iman adalah pengucapan dengan lisan. Kata kunci domain kognitif adalah pengucapan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lalu yang ketiga itu adalah domain psikomotorik, yang dimana iman adalah pengamalan dengan anggota tubuh. Amalan merupakan buah atau bukti keimanan seseorang. Pengalaman ajaran Islam harus utuh dan memasuki semua dimensi kehidupan. Dalam kepribadian mukmin ada beberapa bab. Yang pertama itu adalah Bani, Malaki, Qurani, Rajuli, Yaun Akhir, Diri. Oke, pertama kita akan membahas tentang kepribadian Rabbani. Istilah Rabbani berasal dari kata Rob yang dalam aspeknya itu berarti Tuhan, yaitu Tuhan yang memiliki, memperbaiki, mengatur, menambah, menunaikan, menumbuh, mengembang, memelihara, dan mematangkan sikap mental. Istilah Rabbani ini dalam konteks memiliki ekuivalen dengan istilah ilahi yang berarti ketuhanan. Kepribadian Rabbani atau kepribadian ilahi, kepribadian individu yang didapat setelah mentransformasikan kata asma, yaitu nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan ke dalam dirinya untuk kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata. Atau dalam bahasa yang sederhana, kepribadian Rabbani ini adalah kepribadian individu yang mencerminkan sifat-sifat ketuhanan atau Rabbaninya. Kemudian ada kepribadian Malaki. Pengertian kepribadian Malaki ini
Malaki berasal dari kata malaka yang berarti memiliki atau menguasai. Istilah malaki kemudian diisbatkan dengan salah satu makhluk Allah yang disebut dengan malaikat. Kepribadian malaki adalah kepribadian individu yang mencerminkan sifat-sifat malaikat, kemalaikatan. Pada definisi di atas mengandung 3 unsur utama, yaitu transformasi sifat-sifat mulia ke dalam individu yang berusaha berkepribadian malaki untuk kemudian menginternalisasikannya ke dalam kehidupan nyata. Kemudian ada kepribadian Qurani. Apa itu kepribadian Qurani? Istilah Qurani memiliki akar yang sama dengan qarinah. Maksudnya qarinah itu adalah indikasi, bukti, dan petunjuk. Qorana atau menggabungkan, qor'u atau menghimpun, dan qor'a atau membaca yang secara bahasa mengumpulkan dan menghimpun. Jadi kepribadian Quran ini adalah kepribadian individu yang didapat setelah mentransformasikan isi kandungan Al-Quran ke dalam dirinya, yang untuk kemudian diinternalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi atau dalam bahasa yang sederhananya itu, kepribadian Qurani adalah kepribadian individu yang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian ada kepribadian Rasuli. Kepribadian Rasuli ini berasal dari kata rasalah yang berarti mengirim dan mengutus. Istilah rasalah sendiri ini kemudian dinisbatkan dengan salah satu status makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Rasul. Nah, kepribadian individu ini didapat setelah mentransformasikan sifat-sifat dan kelebihan-kelebihan Rasul pada diri sendiri. Misalkan sunnahnya Rasul itu tidak meminum dengan berdiri. Nah, karena kita sudah tahu itu baik dan benar, maka kita menirunya dengan meminum secara duduk dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum meminumnya. Seperti itu. Kemudian ada kepribadian yaun akhiri. Apa itu kepribadian yaun akhiri? Istilah yaun akhiri berasal dari kata yaum, hari, dan akhir, yang berarti akhir, yang kemudian penghabisan atau penghujung. Istilah yaun diakhiri kemudian dinisbatkan dengan salah satu masa, yaitu masa yang paling akhir dari kehidupan manusia. Kepribadian yaum akhiri ini adalah kepribadian individu yang didapat setelah mengimani, memahami, dan mempersiapkan diri untuk memasuki hari akhir di mana seluruh perilaku manusia dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ada kepribadian takdiri. Istilah takdiri sendiri berasal dari kata qadara yang berarti ketetapan, aturan, hukum, dan kepastian universal atau dunia. Istilah takdiri ini sendiri kemudian dinisbatkan dengan salah satu ketetapan dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kepribadian individu ini didapat setelah mengimani, memahami, mengaplikasikan ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini, yang artinya seperti tadi kepribadian maliki dan sebagainya itu. Ketika semuanya sudah bersatu, maka akan terjadilah kepribadian takdiri. Seperti itu. Kemudian ada kepribadian muslim. Muslim berarti orang Islam. Betul? Betul, harus betul. Kata Islam ini sendiri seakar dengan kata al-salam dan al-silim yang berarti menyerahkan diri, kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan. Orang yang berislam adalah orang yang menyerah, tunduk, patuh, dan melakukan perbuatan yang baik agar hidupnya bersih lahir dan batin, yang pada gilirannya akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kepribadian muslim ini ada beberapa macam. Ada syahadatain, musyallsyain, muzaki, dan haji. Kepribadian syahadatain. Kepribadian syahadatain berasal dari kata syahida yang berarti bersaksi, menghadiri, melihat, mengetahui, dan bersumpah.
Istilah syahadatain ini kemudian dinisbatkan pada satu momen di mana individu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalimat syahadat terdiri atas dua kesaksian. Yang pertama, kesaksian pertama berkaitan dengan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua itu kepercayaan terhadap Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kepribadian syahadatain ini adalah kepribadian individu yang didapat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, memahami hakikat dari ucapannya, serta menyadari akan segala konsekuensi persaksian tersebut. Selanjutnya ada kepribadian musolli, yang artinya itu musolli sendiri adalah orang yang sholat. Sholat secara etimologi berarti memohon doa dengan baik, yaitu permohonan keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian hidup di dunia akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kepribadian musolli. Kepribadian musolli adalah kepribadian individu yang didapat setelah melaksanakan sholat dengan baik, konsisten, tertib, dan khusyuk, sehingga ia mendapatkan hikmah dari apa yang telah dikerjakannya. Kemudian ada kepribadian syaim. Syaim sendiri artinya berpuasa. Puasa secara etimologi berarti menahan terhadap sesuatu, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Kepribadian syaim ini sendiri adalah kepribadian individu yang didapat setelah melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan, sehingga ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik. Kemudian ada kepribadian muzaki. Muzaki sendiri ini adalah orang yang sering membayar zakat. Bukan orang yang sering, tapi orang yang membayar zakat. Zakat secara etimologi berarti berkembang dan bertambah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kepribadian muzaki ini adalah kepribadian individu yang didapat setelah membayar zakat dengan penuh keikhlasan, sehingga ia mendapatkan hikmah dari apa yang telah ia lakukan selama ini. Kemudian ada kepribadian haji. Haji adalah orang yang melaksanakan haji. Haji secara etimologi ini sendiri berarti menyengaja ya pada sesuatu yang diagungkannya. Kepribadian haji ini adalah kepribadian individu yang didapat setelah melaksanakan haji yang semata-mata dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sampai di sini aja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian ya. Bye-bye. Kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata.